Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan hasil presentasi kami tentang klasifikasi untuk prediksi penyakit liver menggunakan algoritma Canirus Network. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jonathan Sitorus dengan NIM 11S19005. Adapun teman saya Yosia Sialoho dengan NIM 11S19013, Haris Siburian dengan NIM 11S19043, Nikola Sibarani dengan NIM 11S19048, Rizky Panggabean dengan NIM 11S19050. Saya akan menjelaskan tentang rolan peran kami masing-masing. Pertama itu ada saya yang mengerjakan bagian HTML, front end-nya. Yang kedua itu ada Yosia Silo mengerjakan bagian dokumen. Yang ketiga itu ada Haris Durian mengerjakan bagian Jupyter. Yang keempat itu ada Nicholas Barani yang mengerjakan bagian Python. Dan yang kelima itu ada Rizky Panggabean mengerjakan bagian HTML juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari aplikasi ini. Penyakit liver adalah penyakit yang mengganggu fungsi liver. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, liver adalah satu-satunya organ dalam tubuh yang dapat dengan mudah mengganti sel yang rusak. Tetapi jika sel-sel yang dibutuhkan hilang, liver tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Penyakit ini akan semakin berisiko menyerang orang-orang yang sering meminum minuman beralkohol, mengidap diabetes, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit ini di dalam keluarga. Untuk itu kami membangun aplikasi sepele ini untuk membantu mengklasifikasikan penyakit liver ini. Dengan machine learning diharapkan bisa membantu menghasilkan klasifikasi yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma yang kami gunakan. Algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi adalah Canirus Neighbor. Algoritma Canirus Neighbor atau KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Algoritma ini digunakan karena dari hasil pengujian yang dilakukan dapat menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik. Berikut flow pembangunan aplikasi ini sendiri adalah sebagai berikut. Pertama dimulai dari dataset, kemudian dilanjutkan dengan split data, kemudian modeling KNN, kemudian dilakukan prediksi, selanjutnya dilakukan scaffold cross validation, dan kemudian dilakukan pengecekan performa, yaitu akurasi, precision, dan recall, yang kemudian mengulang ke dataset lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bila saya akan menjelaskan klasifikasi penyakit untuk menentukan penyakit liver atau tidak menggunakan algoritma KNN. Ini merupakan model dari aplikasi kami, yaitu kami menggunakan Jupyter. Pertama, adapun langkah-langkahnya kami pertama mengimport library, ada beberapa library, ada Pandas, NumPy, dan sebagainya. Kemudian kami mengimport datasetnya. Di sini kami menggunakan dataset Indian Liver Patient. Kemudian kami menggunakan pemisahan data. Adapun pemisahan yang kami lakukan yaitu kami memisahkan antara label dan fitur. Di label kami menggunakan label 1 dan 2, di mana 1 untuk mengklasifikasikan liver dan 2 untuk tidak liver. Dan kemudian di fitur data kami membuat data ilog dan menghasilkan array sebagai berikut. Kemudian kami melakukan pembagian data antara data test dan data training, kemudian data training dan data test, di mana 80% untuk data training dan 20% untuk data test. Kemudian kami melakukan pemodelan dengan KNN, di mana kami menggunakan N-neighbor sebanyak 3 dan kemudian melakukan fitting. Kemudian kami melakukan prediksi hasil, di mana setelah itu kami melakukan data frame dan menghasilkan prediksi sebagai berikut. Kemudian kami melakukan pengukuran performance, di mana kami melakukan scaffold dengan end split sebanyak 10 kali iterasi. Kemudian
melakukan pemodelan dan menghasilkan performance pemodel KNN dengan akurasi 94,97%, precision 78,5%, dan recall 74,77%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan interface-nya. Yang pertama, kita akan dibawa ke dalam bagian beranda, yang dimana bagian beranda itu akan tertulis selamat datang, dan ada button mulai prediksi, serta ada 3 fitur lainnya, yaitu home, prediksi, dan tentang kami. Di situ juga ada tentang penjelasan sedikit tentang liver dan ciri-cirinya. Yang kedua itu ada fitur from prediksi liver, yang dimana itu berisikan tentang usia, jenis kelamin, total bilirubin, direct bilirubin, alkalin fosfatase, aminotropasase, aspartate aminotransferase, total protein, albumin, dan globulin rasio. Next. Di sini kita akan dibawa ke dalam tampilan formnya, yaitu bisa kita lihat seperti gambar berikut. Jika form sudah diisi, maka dia akan menampilkan hasil berikut jika Anda terkena liver. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mentes dari hasil aplikasi kami. Kami akan mentes aplikasi kami. Yang pertama, usianya kami buat 57. Jenis kelaminnya itu 1, yaitu laki-laki. Total bilirubinnya kami buat 0,6. Direct bilirubinnya kami buat 0,1. Alkalinnya kami buat 210. Alminnya kami buat 51. Aspartatenya kami buat 59. Total proteinnya kami buat 5,9. Albuminnya kami buat 2,7. Dan albumin dan globulin rasionya kami buat 0,8. Kami akan lakukan prediksi dan hasilnya Anda terkena liver. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.